nggak punya bahasa baru. Itu bukan cemburu, tapi aku menjaga bundaku. Asik. Soalnya mereka nggak ngerti nggak paham ya. Pelan kalian kencengin volumenya. Onyo bilangnya apa guys? Tapi aku menjaga bundaku. Asik. Soalnya mereka nggak ngerti Kayaknya dulu anak-anak didoktrin nggak sih sampai nggak tak mau ketemu Ruben gitu. Dulu sampai sekarang mungkin. Kamu gimana pas kamu dipanggil A, dia panggil Neng? Berapa dikasih kalau mau tinggal sama dia? Sebulan? 4 juta. Cowok ini ya kalau kita bisa lihat ya tipikal-tipikal ya pelangi-pelangi lagi bete gitulah. Tipikal udah dulu bang, aku mau kentut. Ban hati-hati ya, ngeri konten ini dijadikan bukti sama Sarwenda kalau Ruben itu selengki. Aku centil banget tuh. Yang kedua, yang kalau dia minta gue pakai daster, gue pakai daster. Biar sama. Biar sama. Ntar dulu. Emang lu pernah minta Ruben pakai daster? Nggak pernah, lu sendiri yang pengen. Jangan bohong. Lu pernah nggak bawain baju gue tidur, terus lu bawain daster? Nih, Terus. gue gandengan cuma ngomong gini doang. Yusis keluar. lucu loh kalian berdua. Dimirip-miripin sama siapa guys? Sama Jennie Blackpink. Kan kemarin Blackpink kan live dia ya, dibilang mirip Sarwen guys. Ada gosip Ruben ini pelihara cowok muda guys. Waduh, ini lagi rame banget di TikTok. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update kasus Sarkawi, Serikat Wenda Indonesia dan juga MPR ya, Masyarakat Pembela Ruben. Nah, tapi lagi rame gosip-gosipnya di mana Ruben ini diduga, waduh, gosip ini gosip ya gitu. Itu pernah nawarin cowok 4 juta sebulan guys. Ini rame banget nih di TikTok guys. Dan nggak cuman itu, ada juga jejak digital di mana Onyo ini pernah belain Wendah untuk nggak dapet kayak mantan suaminya dulu. Waduh, kok sekarang Onyo yang tadinya bela Wendah jadi bela Ruben ya? Ada apa ini guys? Nah, kita akan bahas di petunjuk-petunjuk yang udah Let's Go dapetin guys. Tapi sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport. Dari Lukyun, thank you banget Sultan Lukyun. Jadi kemarin dia komen, emang komen sebelumnya itu buat pihak Sarwenda. Dia bilang gregetan banget liatnya, ada aja masalah yang gak penting yang dibawa-bawa biar bisa jatuhin pihak lawan. Padahal masalahnya hanya satu, hak asuh anak. Ya bener juga sih. Oh setuju ya, masalahnya cuma hak asuh anak, tapi dari Sarwen ini kayaknya melebar kemana-mana. Dari ke pinjol, dari ke penyakitan, dari ke pengkian. Waduh, banyak lah gitu guys. Oke, kita lanjut dulu tanpa basa-basi. Kita lihat ya, ada video di mana Onyo itu bukan cemburu, tapi dia menjaga bundanya Sarwenda ya, supaya nggak dapat yang kayak dulu. Ini ada jejak digitalnya dulu. Onyo itu bela Sarwenda guys, biar nggak dapat yang diduga kayak Ruben. Waduh, kita lihat bareng-bareng ya. Dia nggak punya bahasa baru. Pokoknya cemburu katanya. Dia suka sama bunyi. Orang udah punya pacar. Dok, aja banget, kurang aja banget kalau tengok. Parah nih. Takut bahaya. Sumpah jangan biarin Onyo ngomong guys. Aku itu bukan cemburu, tapi aku menjaga bundaku. Asik. Soalnya mereka nggak ngerti nggak paham ya. Iya soalnya dia tuh kayak Sorry. Ini biar nggak sakit hati. Ya. Wah, itu guys. Jadi kalau kalian yang kurang denger nih, Let's Go tampilin sekali lagi pelan-pelan. Kalian kencengin volumenya. Onyo bilangnya apa guys? Tapi aku menjaga bundaku. Asik. Soalnya mereka nggak ngerti Tapi aku menjaga bundaku. Asik. Soalnya mereka nggak ngerti nggak paham. Asik. Soalnya mereka nggak ngerti nggak paham. Nah, kalau yang di komen dan juga Let's Go dengar ulang-ulang ya bener sih, dia bilang supaya nggak dapet yang kayak dulu. Supaya nggak kayak dulu atau supaya nggak dapet yang kayak dulu. Nah, waduh, ini rame banget guys di Twitter. Sampai komen-komennya yang bilang, jadi gimana nih Min, bingung Onyo tuh ada di pihak Ruben atau di pihak Sarwen nih gitu. Damai aja kali. Biar nggak ada pihak-pihakan gitu. Oh. Dulu karena masih sama Sarwenda ya kali dibela ya gitu. Secara kan dia bundanya kan yang hadir. Tapi apa yang ada di pikiran Onyo saat itu tentang yang dulu, tanda kutip ya gitu, bisa ngomong kayak gitu ya. Karena ada yang bilang juga kayaknya dulu anak-anak didoktrin nggak sih sampai nggak tak mau ketemu Ruben gitu. Dulu sampai sekarang mungkin. Ada sisa 2 yang di sana. Apa seperti itu ya pertanyaan kita ya gitu. Nah, ini pikiran aku, kalau dia sampai seenggak tahu itu loh, Kak, kalau Ruben yang biayai semuanya.
Onyo aja bisa begini, bayangin anak-anaknya yang lain. Tapi coba kita tunggu dulu sebelum menyimpulkan sesuatu yang enggak. Siapa tahu Onyo mau cerita. Nah, bener juga ya. Kalau bener apa yang Onyo omongin dulu, yang dia tanda kutip menjaga bundanya. Waktu itu kan bundanya mau pacaran lagi nih sama si CEO. Dia bilang, aku menjaga bundaku supaya nggak tanda kutip kayak yang dulu atau kayak dapat yang dulu gitu. Berarti pada saat itu Onyo pikirnya masih belum terbuka ya. Masih membela di tempatnya Sarwenda ya. Nah, atau mungkin sebelum Wenda pacaran sama CEO. Nah, setelah pacaran sama CEO, mungkin Wenda ini berubah. Semakin tanda kutip jelek-jelekin ayah. Biar dikira apa? Dikira jendis, jendegedis. Nah, apa mungkin seperti itu? Nah, ini pertanyaan kita gitu. Mungkin Onyo bisik-bisik denger gitu. Aku suami istri yang beda gitu. Aku sama suamiku dulu nggak pernah begini-begitu gitu. Dia jarang pulang. Mainnya sama Yukata mulu. Apa seperti itu ya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Soalnya kan Ruben juga pernah bilang ya, dia jelek-jelekin biar dikata apa sih? Biar dibilang gadis. Lalu kemarin-kemarin pakai apa? Pakai selang. Tadi kita nggak tahu juga ya gitu. Semoga dengan adanya jejak digital yang naik lagi, Onyo bisa memberi penjelasan maksudnya apa sih ini. Onyo dulu bilang seperti itu. Kalau Onyo dulu didoktrin dan dipaksa, jujur aja nih. Mumpung kita lagi di pihak kamu, Nyo. Lo. Tapi rame banget nih di TikTok nih. Ini ada orang namanya AA Story. Dia tuh live. Dia menceritakan tentang tanda kutip pacarnya yang katanya mau diambil sama cowok, beristri dan punya anak. Nah, tapi komennya itu pada curiga dan mengait-ngaitkan dengan teori konspirasi bahwa ini cerita tentang Ruben Onsu. Ini menurut netizen ya, gitu. Ini gosip ya, ini belum tentu fakta, bisa jadi hoax. Makanya kita cross check dulu nih, kita teliti dulu. Bener nggak ada hubungannya dengan Ruben Onsu? Ya adalah ya gitu. Terus kamu gimana pas kamu dipanggil A, dia panggil Neng? Geli. Tapi tetap kamu panggil Neng. Berapa dikasih kalau mau tinggal sama dia? Sebulan? 4 juta. Cukup nggak 4 juta? Kalau sama Neng yang ini. Wah. Jadi ini namanya AA Story. Kalau Lesku lihat tadi buka profilnya sedikit aja, ya dia sama cowok-cowok gitu lebih kelihatan ke buti-butian gitulah gitu. Kalian tahu kan Lesku tuh anti banget sama yang namanya lagi bete-betean gini ya. Tapi karena ini rame kita bahas aja di mana kalau di komennya nih lihat ya gitu. Kalau si Ruru live komen Neng merong-merong kali ya. Waduh. Ini Neng nakal. Ini Mas siapa? Nah, jadi pokoknya kalau kalian lihat di TikTok ini rame, ini dikait-kaitkan dan dihubung-hubungkan secara sengaja atau secara tidak sengaja dengan kasusnya Ruben. Dimana ya dia cerita ada pacarnya yang ganteng gitu, mau diambil dan waktu dicetak disuruh dipaksa manggil si pria ini Neng gitu. Dan katanya mau dikasih per bulan tuh 4 juta kalau tinggal sama dia. Waduh. Di komennya, pantes dia Neng. Waktu masih berumah tangga, Mamio yang benerin lampu. Ternyata si Neng. Waduh, ada kata Mamio juga nih. Ya, ini kan jadi konspirasi ya, gitu. Ngeri ya kelakuan Ruru. Waduh, jadi si Ruru dipanggil Neng. Nanti kalau Neng live, komen aja pasti di blok. Waduh. Dan kalau Lesku cari-cari, yang ini diduganya guys, cowok ini. Ya kalau kita bisa lihat ya, tipikal-tipikal, ya pelangi-pelangi lagi bete gitulah. Tipikal udah dulu bang aku mau kentut. Kalau lo ngomongin kaum begini emosi sedikit ya. Bukannya emosi sedikit lagi, emosi banyak ini sebenarnya, tapi terpaksa ini. Lalu cari di kolom komen, inikah yang di VC itu? Iya, Inces ini yang di video call Mas Unyu-Unyu Neng jadi gemeteran. Walah, ya memang jadi inceran Ruru. Wow, lagi-lagi ada kata-kata Ruru di sini ya, yang dimana Ruru ini konteksnya apa nih? Kita bertanya ya. Menurut kalian gimana guys? Ini gosip-gosip atau teori konspirasi ini memang ada hubungannya dengan kasus yang lagi viral sekarang Ruben Onsu Sarwenda apa nggak ada hubungannya guys? Apa kita aja yang salah atau netizen? Bukan kita ya, Lesku sih nggak ikut-ikutan. Netizen di komen aja nih yang salah persepsi. Sebenarnya dia nyeritain om-om siapa gitu, tapi dia karena Ruben lagi rame dihubung-hubungin ke Ruben. Nah, menurut kalian gimana guys? Apa ada buktinya? Nah,
Ini pertanyaan kita, guys. Dan gak cuma itu, ada juga jejak digital di mana orang takut jejak digital ini dijadikan bukti untuk tanda kutip dugaan Sarwendah kalau Ruben itu suka selingkuh, guys. Ini, guys. Ruben hati-hati ya, ngeri konten ini dijadikan bukti sama Sarwendah kalau Ruben itu selengki. Wow. Kan siapa sebetulnya? Iko sama Sarwendah. Bisa dia lah. Bohong, masa sih? Bisa dia, lu lihat. Aura panggungnya aja udah aura bintang. Kau Sarwendah? Apa? Sarwendah? Ibu-ibu saya. Iya. Iya. Ibu-ibu. Iya, hamil pula, iya. Hamil. Jadi Viko tetap menjadi idola saya. Iya. Mau dikasih apa, Tiko? Bagus. Apa kau bilang? Iya. Laki lo mau macam-macam. Mau ngasih video. Kayak ibu-ibu. Tadi Ruben bilang, oh bini gue repot tiap hari nggak pakai daster. Wah, gila nih dosen parah. Waduh, parah ini. Ya, ini pernah mereka selucu ini loh, Wenda dan Ruben. Kalian pernah selucu ini loh, secute ini loh. Waduh, ini kan mungkin gimmick ya, Ruben suka sama cewek, nggak suka sama Wenda kayak ibu-ibu. Terus dia datang dengan daster dan sanggul rambut gitu, pakaian ibu-ibu banget, marah, bagus. Nah, ini yang takutnya netizen. Tapi ada emot ketawa ya. Takutnya dijadikan bukti sama Sarwendah. Di TV aja, di live aja, Ruben tuh digoda-godain cewek, mau selengki dia. Nih kalau komen-komennya, curiga ini bakalan jadi bukti. Tapi gue harap makin hari makin smart, please. Apapun bisa dijadiin bukti sama Wenda. Iya sih, kalau kita lihat tabiatnya Wenda ya apa aja bisa jadi bukti gitu. Serem juga ya jejak digital, apa aja bisa jadi bukti. Kacau sih kalau begini jadi bukti saking pengennya Ruben selingkuh. Kata teman-teman di X ya gitu. Padahal kalau begini dulu lihatnya lucu banget, seneng banget lihat keluarga mereka, anak-anak pinter, semua saling menyayangi. Sekarang malah biar begini ya sih. Lesko sama kayak yang Lesko bilang, lucu banget loh kalian waktu baik-baikan gini. Ternyata itu semua hanya topeng, guys. Wah. Mereka berdua bilang 11 tahun menahan dan menderita tuh. 11 tahun, guys. Buset. Rukonya jadi apa? Rukonya jadi. Ruko buat apa ya? Dikasih ruko. Kenapa punya kayak gitu doang? Udah mau bagi-bagi ke cewek-cewek gimana sih? Beda. Lu tau kan gue baru deketin pernah cerita sama gue. Uci kalau gue nambah oke gak ya? Karena emang tujuan gue ingin membantu sama yang lain gitu. Secara karir udah mantap. Bisnis udah lancar. Lu yang ngomong sama gue. Comel. Itu bahaya. Enggak bisa kalian dong sayang. Indonesia tahu aku sayang kamu. Ini bini lo yang kemana-mana pakai dasar kata lu malu mau bini gue kata lu gitu. Iya. Ngomong, sumpah kok. Kok jasu ya? Kok jangannya pakai daster tiap hari main game di rumah sonjoran. Mana makin hari perut makin gendut gitu. Waduh. Mana makan hari perut makin gendut gitu. Selonjoran di rumah main HP mulu gitu. Dulu giliran berumah tangga aja Wenda jarang banget kerja. Udah cerai, Wenda kerja banget. Coba dulu kerjanya berdua. Kan Ruben mungkin nggak sampai secapek ini ya. Menuruti semua keinginan Wenda. Apapun yang aku lakukan itu nggak ada, itu bohong. Ayo, mungkin. Indonesia tahu aku sayang sama kamu. Indonesia tahu berapa detik terakhir tadi ngomong Lihat apa? perut lu begitu, kelakuan siapa? Ya kelakuan lu lah. Lu lihat. Ini juga membuktikan Ben kalau video ini dijadikan bukti Wenda kamu selengki. Kamu juga buktikan itu perut sampai belendung gitu ya, sampai buncit gitu karena siapa? Karena ditembak Ruben. Begini-begini dia maco loh. Wah, ada 2 loh. Udah berhasil, mantap juga semburannya Ruben. Gue nembak sampai 4 kali, tapi yang kelima gue bilang lu kalau nggak mau nikah sama gue lu nyesel seumur hidup lu. Baru terima. Karena ancaman. Dipaksa. Dipaksa. Karena itu Wenda masih muda kan? Iyalah bininya siapa, lihat kalau bukan karena lakinya yang cakep di sebelahnya. Aura itu ngaruh. Ya luar biasa ya. Suami aku centil banget tuh. Centil. Centil guys dibilang. Nah, ini aja kalau kalian dapat petunjuk di sini, Wenda aja ini kenapa bilang Ruben centil ya gitu. Berarti kan masalah centil-centilan, masalah kayak lekong-lekongan, cangcong-cangcongan itu kan permainan aja di dalam rumah tangga lo gitu. Di sini juga Wenda ketawa. Dan Ruben juga bilang, ini pas dipuji Wenda cakep banget. Ini berkat siapa? Berkat suaminya dong gitu. Maksudnya
Berkat suaminya yang dandanin, berkat suaminya yang bekerja keras buat dia jadi cantik banget gitu. Jadi kadang-kadang nih ya, kadang-kadang ibaratnya kita saling membantu. jadi misal. Jadi gue orangnya banyak persamaannya. Contohnya, kalau tidur kita sama-sama pegangan tangan. Yang kedua, ya kalau dia minta gue pakai daster, gue pakai daster. Biar sama. Biar sama. Ntar dulu. Emang lo pernah minta Ruben pakai daster? Nggak pernah, lu sendiri yang pengen. Jangan bohong, lu pernah nggak bawain baju gue tidur, terus lu bawain daster? Jadi ternyata Wendah yang dandanin Ruben pakai daster. Maksudnya Wendah yang menikmati dong. Terus sekarang dia bilang, Cong, ini kan kelakuan dia sendiri tapi nuduh suaminya yang Cong. Di gimana sih nih Wendah? Sampai ditunjuk Ruben lo. Lu jangan bohong ya. Lu kan yang nyuruh gua pakai daster. Waduh. Jadi gue tidur di hotel. Beneran ini? Gue ceritain nih. Nih, gue ceritain ya. Ada bini begini gue tanya. Gimana cerita gimana? Yang kamu duluan yang check-in, aku pulang kerja baru ke hotel. Oke. Oke, kamu yang packingin. Oke, yang gitu. Oke. ayo Alat dulu. mandi jangan lupa. Ini semua. Oke. Oke. Udah sampai Habis hotel, kerja? capek dong. Mandi bla 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 bla. Hotel. Yang baju tidur mana? Dia langsung, "Hah? Baju tidur?" Terus biasanya kan Yang baju tidur mana, Cok? Udah kan udah dingin nih di hotel ya kan? Yang baju tidur enggak? Yang aku enggak bawa baju tidur, mampus. Terus akhirnya? Udah bawa apa? Asisten udah pulang. Iya, iya. Yang kamu mau enggak? Apa? Ini aku cuma ada daster. akhirnya lu berduaan pakai daster. Iya, pakai bener gak? Gue bilang begini, akhirnya gue bilang begini, ya udah, lu jangan ilfil ya, lu yang nyuruh gue pakai daster ya. Ya udah, akhirnya feel free gak? Gue keluar kamar mandi, gue pakai deh. Akhirnya gitu. Pas keluar kamar mandi, gue gandengan cuma ngomong gini doang. You sis, keluar. Lucu loh kalian berdua. Lucu kan? Anjir, kalian berdua tuh lucu, guys. Kalau nggak di masalah pusingin masalah duit gitu. Maksa Ruben pakai daster, ya Ruben pakai pas keluar, ayo say. Kan kalian lucu loh. Buset. Maksudnya itu kan bercandaan kalian. Kenapa kalian kalau pas sudah marah jadi serius banget gitu sih? Gila. Ini jejak digital kita nggak cuman ngomongin yang jelek-jelek ya guys ya. Ini buktinya ada loh jejak digital yang memperlihatkan mereka berdua tuh bercanda, lucu, fun gitu. Mereka berpisah pun juga udah baik-baik. Cuman ini karena ego aja. Atau Wendah harusnya mengakui kesalahan aja. Iya maaf, kemarin aku terlalu sibuk sama pacar baruku. Lupa untuk memprioritaskan anak-anak ketemu kamu. Kelar guys gitu. Kalau Wendah bisa minta maaf aja. Sama Ruben ya, bukan sama warga Indonesia ya. Harusnya minta maafnya warga Indonesia sama Ruben ya. Ya itu pasti kelar guys. Tapi kalau kalian tahu ya, ini rame banget di Twitter guys. Masalahnya Sarwenda ini dimirip-miripin sama siapa guys? Sama Jennie Blackpink. Kan kemarin Blackpink kan live dia ya. Dibilang mirip Sarwen guys. Kalau lihat komennya, Jennie kenapa jadi mirip Sarwenda? Hey. Enggak ya, jangan samain Jennie-ku gitu. Model rambut sama baju mirip Sarwenda waktu klarifikasi. Tapi bener juga ya. Kalau kalian lihat ya, Wenda jadi mirip loh guys. Waktu mau klarifikasi guys. Apa jadi terinspirasi Wenda ya? Nah iya, persis. Fake-fake-nya juga persis, temperamennya juga persis. Kirain Sarwenda nih yang lagi nge-live. Mengingatkan kayak Sarwenda pakai baju putih mau minta maaf. Waduh. Menurut kalian gimana guys? Jennie Blackpink sama Sarwenda ini mirip nggak? Ya kenapa Jennie Blackpink mirip Sarwenda ya? kita bangga apa gimana nih? Lu. Tapi pasti Jennie di kolom komen ngelihat banyak mainan Sarwenda dia bingung juga ya. Apalagi kalau kalian tahu ada komen template Sarwenda yang bilang, aku tuh dulu nggak tahu siapa Sarwenda di Cherry Bell. Tapi pas dia menikah sama Ruben Onsu, ya kan? Kalau kalian lihat komen-komen template gitu kan, gitu. Jadi masih bingung nih siapa Sarwenda. Dan nggak cuman itu, kelanjutan dari statementnya Sarwenda yang bilang, ini guys, sehubungan dengan pemberitaan yang beredar mengenai apa yang saya sampaikan di podcast bersama Denny Sumargo mengenai soal pembulian anak-anak di sekolah. Nah, jadi dia meluruskan guys bahwa itu terjadi di akun media sosialnya sekolah. Karena kalau kalian cari juga ya, sekolah di Suci itu nggak mahal-mahal banget guys. Buat Sarwenda mah nggak mahal-mahal banget. Kalau buat kita kan 16 juta bisa buat 3 tahun itu bisa lulus. Bisa lulus SMA. Kita lihat ya. Aku boleh tahu nggak uang sekolah sini berapa? Tahu nggak uang sekolah? 10 juta sebulan. Mas 10 juta per bulan. Kalau SD? Per 3 bulan 16,5. Oke. Terus guys, jadi kalau kalian mau tahu uang sekolah di sini, siapa tahu mau menyekolahkan anak kalian atau kalian sendiri, siapin 10 juta per bulan ya. Dan itu gratis. Pantasan uang sekolahnya 10 juta ya. Nah, jadi
Jerome Pauline juga pernah buat sekolah tur sekolah suci guys gitu. Dan untuk SD itu biayanya 16 juta per 3 bulan. Nah, anehnya kalau kita lihat di sini, itu ada uang gedung sekolah Thalia, itu 16 juta sampai 17 juta satu orang ya, anggaplah 17 juta. Itu uang sekolah tahunan kan. Itu kan tahunan berarti sekali aja, tahun sekali bayar ya. Nah, terus ada uang anak 3 pokok itu 70 juta. Berarti kalau SD uang SPP-nya 16 juta per 3 bulan, berarti sebulannya itu sekitar 5,5. Ya kita buletin 6 juta lah gitu. Berarti kalau 3 orang, 6 kali 3, 18 juta dong. Ya kita genapin 20 juta lagi lah. 20, kita genapin tinggi lah, 25 juta dong sebulan untuk SPP. Sekolah ya, 25 juta 3 anak, sama Unyu kan. Terus ini uang sekolah Thalia 17, uang sekolah Thalia 16, uang anak pokok 70 juta. Ini dibayar tiap bulan nih. Rugi dong Ruben ya. Bayar uang gedung tahunan tiap bulan. Aneh juga nih. Dari list ini ya. Totalnya 243 juta Ruben bayar hampir tiap bulan ya. Bisa kurang, bisa lebih ya. Masalahnya sisanya kemana? Emaknya bayar apa nih? Bayarin pacarnya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Sebentar, kayaknya gue perlu balik ke FB lagi dah. Awalnya dibilang anaknya dibully di sekolah. Ya, kita dengar juga seperti itu ya. Kalau dibully di sekolah, kan yang bully anak-anak sekolah. Kalau di akun sekolah itu kan dilihat orang umum dan wali murid siswa. Kalau akun sekolah, pasti yang diposting kegiatan sekolah, bukan posting kegiatan anak-anak. Bener. Gimana bisa pihak luar membuli sedangkan yang diposting sekolah adalah kegiatan siswa-siswanya? Bener juga ya. Emang di postingannya sekolah suci ada khusus postingan anak-anak wendah? Kayaknya nggak juga deh. Masalahnya bulian yang mana sih? Bukti mana sih bulian yang disebut wendah ini? Kadang-kadang dia ngomong nggak ada buktinya guys, kadang-kadang. Kalau bener dibully di akun medsos sekolah, tinggal laporin ke pihak sekolah. Ya bener juga ya. Itu kan gampang dicari akunnya. Waduh. Tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, ingin memberikan support lebih, ada link sahabatnya di bawah. Lalu dari super thank aja, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.